Euforia sambutan jelang laga juga sudah dilakukan para pecinta sepak bola tanah air. Banyak cara dilakukan masyarakat umum dan juga selebriti tanah air untuk mendukung timnas kesayangan. Dari mulai nonton bareng alias nobar hingga membuatkan sebuah lagu untuk menyemangati timnas U23 yang tengah bermain di ajang bergengsi AFC U23 di Qatar. Tentu saja yang membuatkan lagu untuk timnas muda Indonesia adalah Aldi Taher sebagai bentuk dukungan semangat. Di setiap momen penting, Aldi selalu membuatkan lagu. Hoi, 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 hoi. Kau begitu keren, mental sang juara. Kami selalu mendukungmu. Oh tim Garuda Go, let's go! Timnas U23, semangat selalu. Timnas U23, kami bersamamu. Tak hanya itu, Darius Sinathrya dan Donna Agnesia yang putranya bakal melakukan seleksi timnas U17 juga larut dalam euforia. Meski baru masuk seleksi, namun rasa bangga dan haru juga tampak begitu lekat di wajah Donna. Apalagi berada di dalam timnas memang menjadi capaian luar biasa bagi anak-anak demi membela tanah air lewat olahraga sepak bola. Ya, kita sebagai orang tua selalu berusaha untuk support ya, baik Lionel maupun Diego. Dan Lionel tahun lalu juga sempat untuk ikut seleksi Piala Dunia U17. Masuk 50 besar walaupun memang belum terpilih gitu, dan di posisinya dia center back itu memang nggak ada yang terpilih dari seleksi karena memang kerangka timnya sudah terbentuk kan. Sekarang Diego dengan tim yang benar-benar baru, fresh, pelatih baru juga, Coach Nova, dan ternyata dapat panggilan untuk seleksi, ya jadi satu hal yang pasti membanggakan, sebuah kehormatan sudah masuk untuk dipantau ya, dan dikasih kesempatan untuk bisa seleksi. Ya sekarang tinggal meyakinkan anaknya supaya bisa ngasih yang terbaik, supaya dia bisa benar-benar menunjukkan apa yang jadi kemampuannya dia secara maksimal, sehingga pelatih menilai bahwa dia memang layak untuk main di timnas sesuai sama skema permainannya. Udah, itu aja, kita cuma bisa ngedoain. Ya. Sisanya ya itu adalah hasil dari perjuangan dia latihan bola dari kecil sampai sekarang gitu. Apakah sudah sesuai atau belum, kita nggak tahu. Apalagi di era kepelatihan Shin Taeyong, banyak perubahan yang signifikan di tubuh timnas tanah air dari yang junior hingga senior. Bahkan secara mengejutkan, timnas U23 yang sama sekali tak diperhitungkan mampu melawan Jordania dan Korea Selatan dan melaju ke babak semifinal. 5 tahun lagi, pemain-pemain ini tuh level mereka sekarang itu jadi level rata-rata di Liga Indonesia. Ya. Artinya yang terbaik yang membela timnas itu levelnya akan naik lagi. Baru kita bisa bicara mungkin juara Piala Asia di level senior juga. Mungkin kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi ini proses yang panjang banget. Tapi apa yang dicapai ini membuka mata kita bahwa Indonesia bisa, mampu kok. Tinggal bagaimana kita mencapai hal itu. Itu butuh proses yang konsisten, yang serius. Butuh kesabaran dan Butuh dedikasi. kesabaran, dedikasi dari semua pihak, semua stakeholder gitu. Tapi kuncinya memang mau nggak mau dari federasi dan pemerintah. Sambutan dan optimisme juga datang dari Al Rumi, putra pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianti, yang dikenal hobi sepak bola ini mengaku optimis Indonesia akan menang melawan Uzbekistan di babak semifinal nanti. U23-nya sampai ke semifinal. Menurutku ini sebuah progres yang bagus, juga Coach Taeyong membuat Indonesia semakin bagus dari tahun ke tahun ya, karena kita juga belum pernah melihat selama gue dari lahir sampai sekarang. Kayaknya ini permainan timnas terbaik yang pernah gue lihat. Mereka bisa main build up dari bawah. Kalau dulu kan kayaknya kita cuma main long ball, tengah-tengah nggak ada peluang, tendang aja bawahnya. Kalau sekarang tuh kita lebih sabar, kita lebih bermain teamwork lah, dan melihat progres timnas yang sangat baik, gue sih senang banget dan berharap semoga kedepannya timnas lebih baik lagi, karena kan juga kayak kita lihat
timnas U23 ini hampir setengahnya itu adalah pemain senior. Yang artinya pemain senior kita masih muda-muda, berarti kita memiliki masa depan yang baik seperti ya. Dan juga kemarin Coach Sintayong diperpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Semoga itu membuat perubahan bagi sepak bola Indonesia dan membuat kita mencapai target 100 besar di FIFA. Apalagi dari segi permainan semenjak ditukangi oleh Shin Tae-yong, timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara manapun. Aduh, berapa ya? 2-0 deh. Dah. Ya, harapannya tadi itu semoga kita bisa lolos Olimpiade ke Paris dan semoga lawan Uzbekistan kita bisa menang karena juga kemarin lawan Korea siapa yang sangka kita bisa mendominasi tim sebagus Korea dan alhamdulillah kita bisa menang walaupun lewat penalti. Tapi ya itulah bola. Uzbekistan lumayan juga sih dengan postur badan yang gede-gede. Ya tapi dengan lihat kemarin kita bisa mengimbangi malah menurutku mendominasi Korea ya. Walaupun Korea dengan 10 pemainnya tapi kita mungkin kemarin itu kekurangannya di Korea kita karena udah unggul 2-1 kita terlalu gegabah. Dapat peluang sedikit nggak dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya kita seperti 2 sama kan. Ya semoga di pertandingan Uzbekistan kita bisa lebih maksimalkan peluang yang ada ya. Jangan karena udah menang satu gol terus kita mainnya jadi depan gawang harusnya passing malah di shooting. Jangan ada emosi itu. Semoga tetap kerjasama sebagai tim tetap jalan. Dukungan juga datang dari Gading Martin dan sejumlah selebriti lainnya. Gading bahkan sempat memposting kejadian aneh saat dirinya nonton bola di rumah di mana ada suara yang tak dikenal ikut bersorak ketika Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dalam adu penalti. Indonesia bangga banget. Selamat Garuda. We love you. Tanggapannya sih agak serem aja ya sih. Cuman kalau rumah itu kan kadang emang pasti ada penunggunya ya. Tapi kalau untuk urusan diganggu atau enggaknya kan kembali lagi sama yang di situ gitu. Rasanya apa? Apakah memang halusinasi? Apakah memang benar ada? Ya kalau aku udah di situ sih aku nggak kayaknya nggak ngibrit deh gue. Aduh. Seru banget, serem, horor. Jadi Martin tuh nonton sendiri, say, Papa Gading. Nonton bola dong secara antara Indonesia dan Korsel ya. Di sini kita lagi nonton bola penonton juga. Dan tiba-tiba juga ada orang yang teriak-teriak yang horor begitu. Orang apa manusia halus, apa makhluk planet, apa-apa. Dan dia juga ternyata ikut berpartisipasi bahwa Indonesia menang. Dan dia juga ikut berteriak itu makhluk halus. Gue curiga jangan-jangan makhluk halus itu dari Indonesia. Karena dia memihak Indonesia. Atau jangan-jangan makhluk halusnya dari Kongo. Karena dia senang banget kalau Indonesia menang. Itu namanya yang halus itu ikutan seneng. Ya jangankan Papa Gading. Yang nggak kelihatan itu juga senang. Kita senang, semua masyarakat Indonesia, semua bangsa Indonesia bangga terhadap pasukan Garuda kita. Terus ya. Harus juga senang. Wajar aja dia bangga dan senang dengan Indonesia. Gitu Mbak. Sementara viral ada warga negara Indonesia yang kabarnya kerja di Korea Selatan menahan teriak saat selebrasi lantaran timnas Indonesia menang lewat adu penalti. Teriakan yang tak bisa dilampiaskan itu diduga lantaran mereka tak enak dengan majikannya. Viral juga salah satu anak di Korea menangis histeris saat tim negaranya kalah dari Indonesia. Anak itu tampak menangis sambil membawa bendera negaranya. Ia seperti kecewa dan tak percaya jika timnasnya selalu menjadi langganan Olimpiade 9 kali bisa takluk dari timnas Indonesia. Ya, sejak kekalahan Korea oleh Indonesia saat perempat final kemarin,
sampai detik ini pun masih jadi perbincangan hangat oleh seluruh kalangan muda, tua muda, orang dewasa maupun anak kecil sekalipun. Banyak yang mengeluk-elukkan idola mereka yang tengah berlaga di lapangan hijau. Dan lucunya anak kecil pun ikut bahagia dan menangis saat tim yang ia jagokan mendapatkan kemenangan maupun kekalahan. Dan selangkah lagi Indonesia akan maju ke Olimpiade Paris jika malam nanti laga Indonesia melawan Uzbekistan menang. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia ya pemirsa. Jangan lupa malam ini pertandingan Indonesia versus Uzbekistan di semifinal Asia Cup 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke pemirsa, hari ini bersama saya Cynthia Fitriani yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya hanya di Gosport. Coming up next, Brisya Jody makin mesra nih dengan sang pacar. Sementara Gia Indrawari bingung dicecar pertanyaan kapan nikah dari Anang Hermansyah. Berita selengkapnya simak sesaat lagi, tetap di Gosport. Semifinal pertama dalam sejarah. Ujian besar menanti. Satu langkah lagi, King Indonesia menuju final bersejarah. Garuda Mudaku, kami semua bersama kalian. Saksikan semifinal AFC U23 ASEAN Cup Indonesia versus Uzbekistan live. Mimpi untuk bisa melaju ke pagelaran akbar sepak bola Olimpiade Paris sudah dipelupuk mata. Tinggal selangkah lagi, timnas U23 bisa mengikuti kompetisi bola bergengsi untuk pertama kalinya. Di laga semifinal, tim asuhan Shin Taeyong bakal menghadapi timnas Uzbekistan yang pernah menjadi juara AFC U23 di tahun 2018 lalu. Tentu saja pertandingan semifinal Senin malam nanti menjadi pertaruhan mimpi Rizky Ridho CS yang sejak lama terpendam. Lecutan semangat para punggawa muda ini selalu membakar jiwa dan mereka yakin bisa mengalahkan Uzbekistan dan melaju ke babak final. Dari Indonesia arahkan langsung ke depan, ada Rafael strike, masih Rafael dan gol! Rafael strike, alhamdulillah tanpa tidak diduga. Yang pasti bangga ya sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang suka sepak bola, bangga banget melihat perjuangan dan permainan. Pemain-pemain kita bukan cuma sekedar bisa ngasih perlawanan, tapi bahkan bisa menampilkan permainan yang cantik, koordinasi yang mungkin sebelumnya jarang banget kita lihat, dan bahkan mendikte ritme permainan lawan, dan lawan-lawannya juga bukan lawan yang sembarangan gitu kan. Apalagi kemarin di perempat final lawan Korea Selatan, salah satu tim yang mungkin bisa dibilang kandidat juara ya. Terus dia juga hampir 10 kali berturut-turut lolos ke Olimpiade. Dan yang menarik kan Olimpiade ini 4 tahun sekali kan, sementara Piala Asia U23 tuh 2 tahun sekali. Jadi pas banget di edisi 2024 ini 3 tim terbaik plus tim keempat yang nanti akan playoff itu bisa lolos ke Olimpiade, dan kita adalah negara yang menggagalkan Korea Selatan untuk lolos ke Olimpiade. Jadi spesial banget dari semua aspek, individu, koordinasi tim, transisi, bagaimana membaca permainan, meredam strategi lawan, semuanya dipraktekkan dengan nyaris sempurna gitu.
kayaknya timnas kita tuh lagi disorot sama seluruh dunia deh. Maksudnya mereka juga pasti kaget lihat permainan kita berubah drastis dan kita bisa menang walaupun sama Qatar kita dizolimi. Tapi gue seneng banget, sumpah bener-bener seneng banget lihat timnas yang sekarang. Pas gue kemarin lihat highlightnya Indonesia yang sekarang jauh banget bola mainnya sama Indonesia, maksudnya timnas yang kemarin-kemarin atau sebelumnya ya. Jadi gue kayak kaget ternyata timnas tuh bisa kayak gini mainnya gitu. Jadi gue seneng banget ngeliat timnas yang sekarang. Sekarang ini gue juga gak pernah kepikiran dulu Indonesia bisa Piala Asia masuk ke perempat final ya kan. Kita jadi tuan rumah aja atau kita masuk di kita masuk di babak fase grup aja kayaknya dulu bisa nggak sih gitu kan. Kita melihat tim-tim besar lainnya kita kayak nggak mungkin, tapi ya sekarang ternyata nggak ada yang nggak mungkin. Selain menjemput mimpi, debut Shin Tae-yong yang menjadi juru racik timnas Indonesia juga akan terus jadi sorotan. Akankah pelatih ini mampu menorehkan lagi sejarah untuk Indonesia? Terlebih di Indonesia, Coach Shin biasa ia disapa, dipuja-puja jadi juru selamat yang mampu membangkitkan timnas Indonesia dan gairah sepak bola tanah air. Bahkan banyak momen Shin Tae-yong dapat penghargaan dan sanjungan termasuk pernah mendapatkan penghargaan terbaik. Di Indonesia, ia dielu-elukan bahkan diberi lemparan bunga. Sementara di Korea Selatan, ia pernah mendapat lembaran telur dan bantal karena gagal di Piala Dunia. Padahal ia juga pernah mengukir sejarah saat timnas Korsel mampu melumat Jerman di Piala Dunia. Oke, dan yang terbaik adalah Shin Tae-yong. Adik, terjemahin. Terima kasih ya. Aku cinta pada Indonesia. 회단식을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 시작에 앞서 대한민국 국민 여러분, 우리 최선을 다한 선수들에게 힘찬 정의의 박수를 부탁드립니다. 8 besar, kita masuk semifinal, apalagi nanti kita masuk final, wah itu anugerah banget untuk timnas Indonesia. Kita kapan lagi kita benar-benar rindu juara, udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah juara di tingkat Asia. Jujur, aku berharap banget sih sama tim ini. Ini memang starting 11-nya yang luar biasa untuk Shin Tae-yong. Coach yang bertahan dingin, rapi, pokoknya keren. Pokoknya timnas harus juara nanti di final. Di jagat maya juga viral jika mimpi itu bukan mustahil dicapai untuk bisa bermain di Olimpiade Paris. Beredar foto-foto punggawa timnas saat masih berusia 17 tahun seperti Bagas Kava, Komang Teguh, dan Hernando. Foto dengan coretan mimpi masuk Olimpiade itu seolah sudah di depan mata. Justru saya kemarin sempat bertanya sama diri sendiri gitu, apa sih ekspektasi awal kita? Lolos grup ya? Kalau dari yang ditetapkan oleh federasi sama coach Shin Tae-yong kan, federasi minta lolos grup, masuk perempat final. Shin Tae-yong bilang mungkin bisa lebih, semifinal misalnya. Jadi lolos Olimpiade targetnya itu gitu. Tapi apa sekarang sebenarnya ketika kita udah jadi 4 tim terbaik di turnamen ini, apakah kita
boleh mulai bermimpi untuk jadi juara? Nah itu pertanyaan kan sebenarnya. Dan kalau dilihat ini 4 tim terbaik nggak main-main. Lawan kita di semifinal juga cukup berat. Uzbekistan, dia ngalahin juara bertahan Arab Saudi 2-0. Tim yang mengalahkan Indonesia di uji coba, walaupun kita mungkin materinya belum lengkap ya. Dan baru berkumpul waktu itu uji coba pertama sebelum turnamen. Kita kalah 3-1, Uzbek jadi tim yang selalu menang, selalu cetak gol, produktif, ada 10 pemain yang cetak gol di timnya mereka dan mereka clean sheet 4 pertandingan, jadi nggak main-mainin tim ini. Ya 4 tim terbaik, mereka akan bertarung untuk bisa masuk ke final pastinya, dan kalau dilihat semangatnya pemain-pemain, mereka justru pengen bahwa ya mungkin ini waktunya Indonesia bisa jadi juara, mungkin ini adalah generasi emas yang akan meletakkan milestone yang baru buat sepak bola Indonesia, karena kan kita juga harus jangan cuma ngelihat turnamennya aja, jangan cuma ngelihat prestasinya aja, tapi bagaimana prosesnya. 4 tahun kayak yang Dona tadi bilang nggak main-main gitu, dan ini kayak apa ya, membuka kotak Pandora yang selama ini jadi misteri buat kita. Kenapa sih kita dengan 270 juta masyarakat Indonesia susah banget nyari 11 pemain yang bisa main bener? Kita bisa lihat ini bukan dari kemarin sebelum turnamen TC terus hasilnya ini adalah proses yang panjang. Kalau dilihat ya Rizky Ridho, Hernando, Komang, Arhan, semuanya mereka mulai dari pembinaan usia dini dan mereka sudah jadi terbuka bahwa mereka ini adalah standar sih ya, levelnya segitu. Dan yang paling menyentuh adalah kata-kata sang penjaga gawang U23 saat jumpa wartawan bakal melakukan yang terbaik di pertandingan selanjutnya dan bakal mempersembahkan kemenangan AFC U23 untuk Shin Taeyong sebagai sebuah penebus kesalahan lamanya saat tak bisa menjuarai AFF. First of all, I want to say thank you for the God and my family and then coach, all the coaching staff and my friend in my team. We have a new continued journey. This is not the end. We have big target. We want to be champion here. I have tournament in AFF. I not my score and then make feel sad coaching. Now I want pay for him in this tournament. I want give the champion to Coach Shin Taeyong. Thank you. Rasa bangganya memang ini terlalu Mas, karena kemarin itu anak bilang mah minta doanya ya Mas ya, ini mudah-mudahan diberi kelolosan masuk final. Bangganya nggak kurang-kurang ya Mas ya, namanya orang tua nyepot anak itu ya harus memperkuat timnasnya, harus memperbaiki semuanya, timnasnya harus diubah dengan yang baik supaya maju terus. Enggak cuma lihat Mas, sampai saya tuh jungkir balik. Gimana Bu? Tanggapannya penampilannya kemarin gimana Bu? Berhasil? Penampilannya Mas Nado saya akui Mas. Dia itu kalau di timnas itu dia nomor-satukan timnasnya. Tak hanya jadi sorotan, bahkan ibu dan ayahnya di kampung halaman sangat bangga dengan capaian putranya dengan tim Garuda. Luar biasa, tadi malam kita nonton di Raga semua, banyak sekali yang datang, jadi luar biasa, di tengah malam tetap ramai. Alhamdulillah kita semua sangat tegang sekali menunggu. Bangi kediamannya. Assalamualaikum. Dari Randu Datung. Iya. Memang sengaja datang sini atau gimana? Sengaja. Malam habis nonton bola, karena menang, seneng mungkin saking senengnya nggak bisa tidur daripada ini. Lihat-lihat kayaknya didodol kok Mas Arhan asli Blora, ya udah kalian aja lah daripada ini silaturahmi tempatnya Mas Arhan. Sebagai penggemar bola ya, yang setahu saya kan Mas Arhan kalau nggak cedera jarang banget diganti. Artinya kan mungkin yang buat orang-orang yang lebih ngerti bola, yang lebih pintar itu Mas Arhan dianggap mumpuni. Jadi kalau saya timnas ya nobar di rumah. Kalau yang kemarin nobar di Bandung. Ya pas nonton ya semua yang nobar di sini ya kalau kalah ya sedih itu aja. Kalau pas penalti kita udah unggul terus
ada yang nendang nggak gol itu udah kecewa sekali. Dan alhamdulillahnya ada tambahan lagi dan Arhan juga jadi penentu. Alhamdulillah akhirnya penalti terakhir masuk dan bisa lolos. Alhamdulillah. Pemirsa, artis Rio Revan kembali ditangkap atas kasus penyalahgunaan beberapa jenis narkotika. Rio ditangkap tim Reserse Polres Jakarta Barat sejak hari Jumat 26 April 2024 lalu. Kabar penangkapan Rio Revan tersebut dibenarkan Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat. Kami pada hari Jumat melakukan apa? Kompas. Ya, betul, kami pada hari Jumat jam 9 malam mengamankan seseorang atas nama RR yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, dan pada saat kami melakukan penangkapan ada barang bukti di tersangka 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Rio ditangkap saat narkoba Polres Jakbar seorang diri di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir alparozam. Lantas apa alasan mantan suami Henny Mona itu kembali menggunakan barang haram tersebut? Berdasarkan informasi dari masyarakat, kami dalami. Kebetulan pada saat kami lakukan penangkapan yang ternyata itu adalah saudara. Di daerah mana? Di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Dia seorang diri? Seorang diri, dia ditangkap di rumahnya. Sementara itu, mendengar kabar mantan suaminya ditangkap dalam kasus narkoba untuk 5 kalinya, membuat Henny Mona, mantan istri Rio Revan, didampingi kuasa hukumnya bergegas mengunjungi Rio di sel tahanan. Lantas, adakah pesan khusus yang disampaikan Henny Mona kepada Rio Revan di sel penjara? Ngobrol aja sih, maksudnya saya support terus tadi juga kan belum makan Rio, saya kasih makan itu aja sih. Tapi kalau untuk lebih dalamnya lagi obrolannya saya nggak mungkin buka di media gitu aja sih. Iya, kalau kayak gitu kan semuanya ya kita kan nggak tahu ya situasi orang kan dalam keadaan apa gitu, terus juga posisinya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya dari kemauan diri sendiri pasti tentunya nggak mungkin mau Rio seperti ini ya. Dan kalau misalnya saya bilang kayaknya sih dari pergaulan aja sih. Iya. Henny juga mengungkapkan kekecewaannya pada Rio yang kembali menggunakan narkotika setelah belum lama baru keluar dari lapas dalam kasus yang sama. Benarkah kedatangan Henny ke Polres Jakbar untuk mengupayakan rehabilitasi bagi Rio? Publik saya cuma bisa minta doa aja, mudah-mudahan Rio bisa direhab, makanya saya minta dampingi Bang Indra juga. Kondisi Rio, Mbak, gimana? Pasti down pasti itu, karena juga secara psikolog kan, karena Rio juga baru keluar ya. Baru keluar dalam hitungan bulan aja, dan ketangkep juga lagi untuk yang kelima kalinya. Pasti juga semua penyesalan kan selalu belakangan, tapi mudah-mudahan kita upayakan Rio untuk bisa rehab, karena kalau untuk masuk ke dalam jeruji lagi rasanya itu nggak tepat sih, itu aja sih. Nah itu makanya nanti kita dulu, ini kan belum preskon nggak resminya, secara resmi ya. Nanti kalau misalnya mereka udah resmi preskon, baru nanti kita lihat bagaimana arahnya gitu. Karena BB-nya juga kita nggak tahu BB-nya apa ini sekarang. Kendati telah bercerai, tapi Henny tetap memberikan perhatian kepada mantan suaminya itu. Apalagi kondisi kejiwaan secara psikologis Rio saat ini mengalami down.
Pasti down pasti itu, karena juga secara psikolog kan, karena Rio juga baru keluar dalam hitungan bulan aja, dan ketangkep juga lagi untuk yang kelima kalinya. Pasti juga semua penyesalan kan selalu belakangan, tapi mudah-mudahan kita upayakan Rio untuk bisa rehab, karena kalau untuk masuk ke dalam jeruji lagi rasanya itu nggak tepat sih. Itu aja, saya nggak bisa ngomong banyak di media karena memang ada perihal-perihal yang nggak mungkin saya buka di umum ya, karena bukan buat publik. Saya cuma bisa minta doa aja, mudah-mudahan Rio bisa direhab, makanya saya minta dampingin Bang Indra juga. Bagi Rio Revan, ini kali kelima bagi Rio ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Sebelumnya ia sudah 4 kali terjerat dalam kasus narkotika. Pertama kali ia ditangkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada 8 Januari 2015 lalu silam. Setelah dibebaskan, mantan suami Henny Mona itu ditangkap polisi terkait kasus narkoba pada 13 Agustus 2017. Belum jera juga, artis yang pernah bermain di beberapa sinetron itu kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Seakan tak jarang keluar masuk penjara, Rio kembali ditangkap karena kasus yang sama di tahun 2019 dan divonis 18 bulan penjara. Sementara di kasus terakhirnya pada April 2021 lalu, polisi menangkap dirinya di kawasan Otista, Jakarta Timur. Kala itu, polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,21 gram di dalam tasnya. Ia ditangkap bersama dengan temannya. Sementara itu viral, seorang pria diringkus satpam di sebuah mal di Surabaya pada Minggu kemarin. Pria tersebut diduga melakukan percobaan pencurian jam tangan fosil pengunjung mal. Dari video yang beredar diunggah akun Instagram @reels.surabaya, tampak pria berbaju putih itu sedang ditarik dan ditangkap petugas keamanan mal. Kalau memang diri kita masih sehat, masih diberi kekuatan, baru diberi kesehatan Allah, kita cari jalan yang terbaik, kerjaan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi hal seperti itu jangan dilakuin ya. Bukan apa-apa itu bisa bahaya buat diri kita atau bagi diri yang mencuri, dan juga bisa malu ya, nama keluarga, keturunannya, apalagi kalau dia punya keluarga, kasihan sama anak istri ya. Kita usaha yang baik-baik aja, usaha yang benar, yang halal kasarnya ya, yang buat berkah buat keluarga. Jadi saya mohon sekali lagi ya, atas kejadian ini saya mohon jangan sampai terulang lagi. Gua siapa? Misalnya untuk hal itu harusnya sih untuk yang bertindak bukan masanya kali ya, biarkan pihak yang berwajib aja sih yang bertindak gitu, karena kalau misalnya kita yang hukum juga rasanya juga kurang pantas juga ya, jadi biarkan untuk pihak berwajib aja sih yang menindak seperti itu. Saat diamankan petugas mal, pelaku sempat melawan dan berontak. Namun petugas tetap meringkus dan membawa pelaku untuk diserahkan ke polisi. Penangkapan pelaku sempat membuat heboh pengunjung mal. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolsek Tegalsari dan polisi sedang mendalami kasus dugaan pencurian jam tangan tersebut. Sementara itu, polisi masih terus mendalami kematian anggota polisi Manado, Sulawesi Utara, Brigadir Rat yang diduga tewas bunuh diri di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Guna menggali motif bunuh diri, polisi masih terus memeriksa 18 saksi dan handphone milik Brigadir Rat. Kan nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba datang pada semuanya. Hari pertama melihat ada apa ya, ngintip, dia langsung lari, panik ya, masuk ke dalam ini, nabrak itu ini sama Krisnya, lari ngecek, itu dia lari, kemudian ya pada kebingungan, pada lari semuanya, sudah pada panik situasi. Tahu harus berbuat bagaimana.
Saat ini polisi masih menggali motif Brigadir Rat sampai melakukan aksi bunuh diri di dalam mobil minibus berwarna hitam. Salah satunya dengan memeriksa ponsel milik korban. Saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak ya, karena ini sungguh sangat disesalkan. Saya bersimpati, berempati sekali. Namun kembali kita coba untuk membuka peringatan dari Allah dalam ayat suci Al-Quran, di mana di situ Allah memperingatkan untuk melarang kita melakukan bunuh diri dengan kasih sayangnya, ya, yaitu dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi itu Allah seolah memberikan peringatan kepada kita dengan kasih sayangnya, dengan kasih sayang yang besar ya dalam sosok Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, memberikan peringatan dan larangan keras kepada kita agar jangan menyakiti atau menzalimi diri kita sendiri dengan bunuh diri. Sebelumnya, keluarga polisi Manado yang bunuh diri di Jaksel telah datangi ke tempat kejadian perkara. Otopsi akan dilakukan setelah pihak keluarga melihat terlebih dahulu kondisi jenazah. Pemirsa, sosok Anang Hermansyah belakangan jadi sorotan warganet. Hal itu buntut dari pertanyaan Anang ke Ghea yang menanyakan usia ke-26 tahun tapi belum juga menikah. Anang pun sempat keheranan mengapa pelantun lagu Jiwa yang Bersedih itu tak memikirkan pernikahan padahal usianya makin bertambah. Sontak pertanyaan Anang soal jodoh Ghea itu menjadi pro kontra di kalangan warganet. Tidak sedikit netizen yang berkomentar pedas atas pertanyaan Anang dalam kanal Bincang Ngobrol Asik. Atas pertanyaan itu, penyanyi pengagum grup BTS asal Korea Selatan itu menegaskan kalau dirinya ada keinginan untuk menikah apabila sudah menemukan jodoh yang terbaik untuknya. Yang realistis aja loh mas, yang baik-baik aja. Ini masa kayak Fadli? Ojan? Nggak boleh. Ini mungkin kan? Loh, ini kayak siapa? Kayak siapa mas, gak ada kriteria khusus. Jaim banget. Serius. Ampun, jaim. Anaknya menerima aja gitu. Kenapa nggak jujur-jujur aja gitu? Enggak mas, karena emang kalau kamu besok di taksiran hanya tambang yang punya pesawat jet, mau nggak? Iya boleh. Kalau ini siapa yang nggak mau? Ini top. Ini top. Dia harus gitu. Iya boleh. Gak apa-apa ya, kan cita-citanya kaya kan bisa nyumbang banyak hal kan. Jangan kayak Ojan nih, jangan. Yang penting gua cinta, makan di cinta. Cinta dimakan nih, makan di cinta tuh. Iya. Ih, Rosa ini sampai begini nih. Aduh, yang penting seneng mas. Iya makan tuh seneng. Pertanyaan penasaran suami Ashanty bernada nakal itu tidak sampai di situ. Anang secara terang-terangan bertanya apakah Ghea suka dengan lawan jenis atau tidak. Sontak pertanyaan ayah Aurel Hermansyah itu ramai diperbincangkan netizen. Allah. Iya. Aku mungkin atas nama istrinya bukan mau meluruskan dan mungkin minta maaf kalau ada mungkin pihak-pihak memang kan Mas Anang ini kalau ke anak-anak idol itu ngerasa mungkin deket banget dan udah kayak ke anaknya gitu. Kalau di luar itu Mas Anang nggak pernah tuh kalau ketemu orang terus ngomongnya kayak gitu atau podcast sama orang yang dia nggak deket terus dia ngomongnya sefrontal itu dia nggak pernah. Tapi karena ini anak-anak idol tuh dia kalau ketemu tuh dan kemarin di balik layar podcast ya dia kayak ke anak kayak deket banget mau sama siapapun anak idol yang dia podcast tuh dia kayak akrab banget gitu loh. Malah banyak hal-hal yang diomongin di luar podcast yang aduh lebih gimana dan itu hanya dilakukan mungkin ke teman anak-anak idol yang dia ngerasa anak didiknya dia gitu. Kalau ke orang dia nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi tidak menjadi suatu pembenaran dia ngomong kayak gitu ya. Maksud aku kemarin dia bilang ngapain sih kamu mau bikin suasana asik
aku makanya udah marahin juga ke tim aku, Mas Anang tuh kalau dikasih podcast ngomongin yang industri musik, ngomongin politik yang gitu-gitu aja. Kalau Mas Anang disuruh ketemu yang millennials, yang mungkin anak-anak yang Gen Z, pasti dia berusaha, kan dia udah umur ya gitu. Kalau di masa-masa aku sama kamu dulu ditanyain kayak gitu udah biasa gitu, tapi di masa umur anak-anak sekarang ditanyain kayak gitu kan pasti nggak nyaman, ditanyain apa-apa. Tapi dia nggak pernah kayak gitu ke orang yang dia nggak deket ya. Sementara itu, saat disinggung soal kriteria calon suami, penyanyi kelahiran Singkawang itu mengaku tidak mau memasang kriteria yang muluk-muluk. Yang penting baginya menurut Gea, lelaki itu termasuk orang yang baik. Ibu itu romantis. Gimana? Suka diromantisin, suka. Iya, jiwa yang bersedih. Sedih apa sih lu? Mas Anang nggak pernah sedih? Lu gue sedih terus, laguku sedih kan mulai kemarin sedih terus. Sekarang ada bunda seneng terus. Oh, kuncinya itu. Lah kan memang pencipta lagu juga source-nya apa? Dirasain. Bener. Dilihat. Bener. Didengar. Bener gak? Iya bener. Jika Gea Indrawari belum memiliki calon pendamping hidup, berbeda dengan penyanyi Brisya Jody. Hubungan asmara dengan kekasihnya Antonio Marcelli Hardianto tampak semakin mesra. Dalam satu kesempatan, Brisya Jody mengajak Antonio ke atas panggung saat tampil di sebuah acara di kawasan Blok M. ngerjain semua orang sih, terutama karena aku selalu sama dia, jadi dia yang kena gitu loh. Apa aja aku kerjain, kayak misalnya kita mau pergi kemana tuh selalu sama aku tuh rahasia gitu. Jadi kemanapun itu, misalnya aku selalu ngisengin dia, kayak nontonnya dia kan sebenarnya nggak terlalu suka horor yang kayak gitu-gitu kan, sadis gitu. Iya, itu juga ketakut, aku suka kayak, kan dia suka gini. Aku bilang kayak, nggak mau, pegangan tangan. Padahal nggak mau, tapi kayak biar dia nggak tutup kuping gitu. Dia sampai yang, sayang aku udah capek. Saat di panggung, Antonio tampak kaku tampil di hadapan orang banyak. Untuk memecah kebekuan dan mencairkan suasana, Brisya lantas mengerjai kekasihnya itu. Diketahui saat ini hubungan mereka sudah berjalan hampir 2 tahun. Selama menjalin asmara tersebut, keduanya tidak pernah berantem hebat meskipun terkadang ada sedikit salah paham dalam berkomunikasi. Namun begitu, Jody menjelaskan jalinan hubungan mereka sejauh ini merasa sangat cocok dan selalu having fun, tidak seperti hubungan Jody sebelumnya. Kalau buat aku terbaik ya, yang pernah aku jalani sih terbaik ya. Tolong kasih luar biasa dia, terbaik. Memorable banget sih, kalau sama dia tuh nggak pernah bisa dilupain, bener-bener banyak banget. Iya sih, kita tuh bener-bener kayak temen, kayak saudara. Kalau kata mamaku tuh kita dulunya saudara kembar, yang apa sih, kayak reinkarnasi lah gitu katanya. Jadi kita tuh emang semirip itu, dan karena kita nggak berantem, kayak misalnya aku selama berpasangan sama yang dulu-dulu kan selalu pasti ada berantem yang kayak nyesek gitu. Kalau sama dia mah enggak, kayak temen aja. Iya, jadi aja. Bawaannya temen, bukannya yang jadi kaku, oh ini karena pacar jadi musik ini, enggak juga. Mungkin karena persamaan kita, yang kita itu family person, jadi kan kalau aku dulu selalu berpasangan sama orang yang nggak suka, kalau misalnya aku kan pergi selalu rame-rame sama keluarga, mungkin dia yang dulu-dulu tuh nggak suka, makanya sering berantem. Nah kalau dia tuh suka, dan aku sering pergi sama keluarga dia sering pergi sama keluarga aku gitu. Terkait pernikahan, keduanya tidak pernah memikirkan hal tersebut karena mereka ingin hubungan yang tengah mereka jalani saat ini berjalan seperti apa adanya. Namun hal tersebut menurut Jody bukan berarti ia dan Antonio tidak memiliki target dalam hubungannya. Keduanya menargetkan naik pelaminan di tahun depan.
Soal waktunya hal itu mengikuti penanggalan adat Jawa. Kedua berharap segala yang terbaik bagi hubungannya. Ya mudah-mudahan soon ya. Karena lagi tren kan. Lagi tren semua orang nikah ya. Semua orang nikah. Tapi kita nggak FOMO tentang Iya. itu sih, karena nikah bukan masalah apa sih, kayak waktu, umur, atau karena omongan sekitar gitu. Nikah bener-bener pas kita udah ready sih. Ready itu bukan berarti kita ready segala macam ya, maksudnya kayak lebih mental, terus segala macam. Bisa nggak sih sama lo seumur hidup? Karena kalau kita kan prinsipnya sekali seumur hidup. Jadi tapi kita tahu sih hubungan kita pasti ujungnya akan ke sana. Tapi kita nggak mau yang terlalu di rush juga, nggak mau, pengennya per step tapi bener gitu stepnya pasti. Dan nggak mau karena banyak banget loh yang married tapi ternyata hubungannya tuh emang toxic dari pacaran, terus dia ngerasa terus langsung married tetap. Nah kita tuh nggak mau itu, jadi kita lagi nge-build hubungan yang benar-benar healthy, yang benar-benar bagus, sehingga nanti pas married tetap seperti itu, tetap seperti kayak kita awal ketemu sampai sekarang, sampai married pun kita harus sama. Mungkin tahun depan, dihitung pakai hitungan Jawa sih kalau aku, jadi tergantung. Beneran, jadi tergantung. Tapi kita menjalaninya ya, kita udah tahu goalnya kemana, so kita fine aja sih waktunya sih. Amin ya, gitu doain. Kalau bisa lebih cepat ya amin ya, kita pokoknya amin aja lah. Emang udah minta doanya gitu. Doa yang terbaik. Iya, doa yang terbaik ya.